Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, menyatakan optimisme tinggi menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang dijadwalkan digelar Kamis, 5 Juni, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi salah satu penentu langkah Indonesia menuju babak selanjutnya. Dito meyakini, seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal demi meraih kemenangan. Dalam pernyataannya pada Sabtu, 31 Mei, Dito mengatakan bahwa segala bentuk usaha dan persiapan telah ditempuh. Kini, menurutnya, saatnya masyarakat Indonesia turut berperan melalui doa dan dukungan penuh. Saya optimistis bakal menang. Sudah kita lakukan segala effort. Semoga ini tinggal garis tangan dan doa. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, ujarnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar pemusatan latihan di Bali. Menurut Menpora, pemusatan latihan ini tidak hanya berperan penting secara teknis, tetapi juga mampu meningkatkan semangat dan konsentrasi para pemain Garuda. TC di Bali memberikan tambahan semangat pada pemain Timnas. Semoga pemain Timnas memberikan kemenangan pada pertandingan 5 Juni nanti, tambah Dito. Di luar sisi teknis, Dito juga menyoroti pentingnya sportivitas dalam menyambut laga melawan Cina. Ia berharap para supporter Indonesia menunjukkan keramahan dan sikap santun kepada tim lawan, termasuk kepada pendukung dari Cina yang datang langsung ke stadion. Saya yakin masyarakat Indonesia bisa menyambut timnas Cina dan suporternya dengan santun dan juga ramah seperti budaya asli kita, tuturnya seusai menghadiri acara PB IPSI di Jakarta Selatan. Pertandingan ini memiliki arti penting bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga Cina. Kemenangan di laga ini akan membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat tinggi, persiapan matang, dan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan hasil terbaik dan terus menjaga asa menuju Piala Dunia. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup. Meski perjalanan masih terjal, skuad Garuda masih memiliki sejumlah skenario untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Di atasnya ada Jepang dengan 20 poin yang sudah memastikan lolos, disusul Australia dan Arab Saudi. Namun, peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar, baik melalui jalur langsung maupun babak keempat kualifikasi. Skenario pertama tentu saja dengan memenangkan 2 laga tersisa, menghadapi Tiongkok pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni mendatang. 6 poin penuh dari 2 pertandingan ini akan membawa Timnas Indonesia mengoleksi 15 poin. Namun, 6 poin saja belum cukup jika tak dibarengi dengan hasil buruk dari para pesaing. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia juga harus berharap Australia gagal menang di 2 laga terakhir mereka, dan Arab Saudi tidak menambah lebih dari 2 poin. Jika skenario itu terjadi, Indonesia berpotensi finish di 2 besar dan langsung melenggang ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Di luar skenario ideal itu, jalan lain tetap tersedia. Jika hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga terakhir, maka Indonesia masih punya kans besar melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dengan tambahan 4 poin, Garuda akan mengoleksi 13 poin, jumlah yang tak mungkin dikejar Bahrain, yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 12 poin hingga akhir babak ini. Bahkan, 1 kemenangan saja atas Tiongkok atau Jepang, bisa cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar grup C, asalkan Bahrain dan Tiongkok tak meraih lebih dari 3 poin dari sisa laga mereka. Demi menghadapi laga-laga krusial ini, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 26 Mei di Bali. Persiapan matang pun tengah dijalankan demi menghadapi partai hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Dengan berbagai kemungkinan masih terbuka, para pemain kini memegang kunci. Tinggal bagaimana skuad Garuda menjawab harapan rakyat Indonesia dengan permainan terbaik di 2 laga terakhir. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup. Meski perjalanan masih terjal, skuad Garuda masih memiliki sejumlah skenario untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Di atasnya ada Jepang dengan 20 poin yang sudah memastikan lolos, disusul Australia dan Arab Saudi. Namun, peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar, baik melalui jalur langsung maupun babak keempat kualifikasi.
Skenario pertama tentu saja dengan memenangkan 2 laga tersisa, menghadapi Tiongkok pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni mendatang. 6 poin penuh dari 2 pertandingan ini akan membawa timnas Indonesia mengoleksi 15 poin. Namun, 6 poin saja belum cukup jika tak dibarengi dengan hasil buruk dari para pesaing. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia juga harus berharap Australia gagal menang di 2 laga terakhir mereka, dan Arab Saudi tidak menambah lebih dari 2 poin. Jika skenario itu terjadi, Indonesia berpotensi finish di 2 besar dan langsung melenggang ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Di luar skenario ideal itu, jalan lain tetap tersedia. Jika hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga terakhir, maka Indonesia masih punya kans besar melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dengan tambahan 4 poin, Garuda akan mengoleksi 13 poin, jumlah yang tak mungkin dikejar Bahrain, yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 12 poin hingga akhir babak ini. Bahkan, 1 kemenangan saja atas Tiongkok atau Jepang, bisa cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar grup C, asalkan Bahrain dan Tiongkok tak meraih lebih dari 3 poin dari sisa laga mereka. Demi menghadapi laga-laga krusial ini, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 26 Mei di Bali. Persiapan matang pun tengah dijalankan demi menghadapi partai hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Dengan berbagai kemungkinan masih terbuka, para pemain kini memegang kunci. Tinggal bagaimana skuad Garuda menjawab harapan rakyat Indonesia dengan permainan terbaik di 2 laga terakhir. Tim nasional Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan digelar pada 5 Juni mendatang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Disusul partai berat kontra Jepang pada 10 Juni. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda, apakah mampu menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 atau harus tersingkir lebih awal. Di klasemen sementara, Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Di atasnya ada Jepang yang sudah memastikan lolos dengan 20 poin, lalu Australia dengan 13 poin, dan Arab Saudi di posisi ketiga dengan 10 poin. Sementara itu, Cina dan Bahrain menguntit di posisi kelima dan keenam dengan masing-masing 6 poin. Sayangnya, Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat oleh 3 pemain penting dalam laga kontra Cina. Kiper Martin Paes dan gelandang Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengalami cedera. Meski begitu, pelatih Patrick Kluivert tetap diminta menjaga fokus dan memaksimalkan potensi pemain yang ada. Lalu, bagaimana skenario terbaik yang bisa terjadi bagi timnas Indonesia di matchday ke-9 ini? Skenario pertama, Indonesia wajib mengalahkan Cina. Kemenangan ini akan membuat Garuda mengoleksi 12 poin, sekaligus menyingkirkan Cina dari perburuan tiket Piala Dunia. Ini adalah syarat mutlak jika Indonesia ingin tetap bersaing. Skenario kedua, berharap laga antara Arab Saudi dan Bahrain berakhir imbang. Jika itu terjadi, maka Bahrain hanya mengantongi 7 poin dan peluang mereka untuk lolos otomatis tertutup. Hasil imbang juga akan membuat Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan keunggulan 1 poin atas Arab Saudi, dan secara matematis mengunci 1 tempat di babak keempat. Skenario ketiga, Jepang diharapkan mampu mengalahkan Australia. Jika Australia kalah, mereka tertahan di 13 poin, hanya terpaut 1 angka dari Indonesia. Ini membuka peluang bagi Garuda untuk bersaing memperebutkan 2 posisi teratas di laga terakhir, sekaligus memastikan 1 tiket ke babak keempat. Artinya, jika semua skenario ini terwujud di tanggal 5 Juni, Indonesia menang atas Cina, Arab Saudi imbang dengan Bahrain, dan Jepang menaklukkan Australia, timnas Indonesia bisa bernafas lega. Tiket ke babak keempat sudah aman di tangan, dan peluang lolos langsung ke Piala Dunia pun masih terbuka. Dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, inilah momentum bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Semua mata kini tertuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat di mana harapan 270 juta rakyat Indonesia bertumpu pada langkah kaki para pahlawan lapangan hijau. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga hidup mati dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Cina dan Jepang pada awal Juni mendatang, pelatih Patrick Kluivert memutuskan memberi kepercayaan lebih besar kepada para pemain lokal dari Liga 1. Sebanyak 32 pemain masuk dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia. Menariknya, 10 diantaranya berasal dari kompetisi domestik. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Beckham Putra, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Reza Arya Pratama kembali menghiasi skuad Garuda. Tak ketinggalan, sejumlah pemain langganan timnas seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Hernando Ari, dan Rizky Ridho juga kembali dipanggil memperkuat tim nasional. Patrick Kluivert